Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, hidup seorang pria yang telah menjelajahi jalan-jalan gelap dunia mistis demi meraih kekayaan instan. Sebuah keputusan yang membuatnya kehilangan banyak hal berharga, namun memberinya kekayaan yang melimpah. Cerita ini bukanlah sekedar kisah pesugihan biasa. Ini adalah kisah yang penuh misteri, penyesalan, dan ketakutan yang menyelimuti setiap langkah yang diambilnya. Ketika kekayaan datang dengan harga yang tak terduga, seberapa jauh seseorang akan bertahan? Apakah mungkin untuk kembali ke jalan yang benar setelah tersesat begitu jauh? Pada tahun 2020, Kang Idot menerima kunjungan dari teman masa kecilnya, Mas Udin. Pertemuan ini tidak biasa karena sudah hampir 30 tahun mereka tidak bertemu. Kang Idot terkejut melihat kondisi Mas Udin yang datang dengan mengendarai sebuah mobil mewah, Pajero. Kang Idot tahu betul latar belakang Mas Udin yang berasal dari keluarga miskin dan bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar. Mereka pun berbincang panjang, mengenang masa kecil mereka yang penuh kesederhanaan. Seiring percakapan mereka berlanjut, Mas Udin mulai menunjukkan kegelisahan yang tersembunyi di balik penampilan barunya yang kaya. Akhirnya, dia membuka rahasia yang selama ini disimpannya. Kang Idot, saya sebenarnya sudah menikah 8 kali, katanya dengan nada serius. Tapi semua istri saya meninggal, termasuk istri terakhir yang baru saja saya nikahi dan belikan rumah seharga 400 juta. Kang Idot terperanjat mendengar pengakuan ini dan semakin penasaran dengan jalan yang ditempuh oleh temannya ini untuk meraih kekayaan. Mas Udin melanjutkan ceritanya dengan lebih mendalam. Dia mengakui bahwa kekayaannya bukanlah hasil dari usaha keras yang biasa, melainkan dari sebuah jalan penyimpangan, pesugihan. Aku bosan hidup miskin. Sejak kecil, hidup saya selalu susah. Bahkan sekolah pun saya tidak selesai. Jadi, saya mencari cara untuk menjadi kaya, ucapnya dengan tatapan kosong. Mas Udin mengisahkan bagaimana dia pertama kali melakukan pesugihan pada usia 20 tahun. Saat itu, dia merasa putus asa karena kondisi ekonomi keluarganya yang sangat rendah, dengan banyak saudara kandung yang harus dihidupi. Pertama kali, Mas Udin pergi ke Gunung Kawi, sebuah tempat yang dikenal dengan ritual pesugihannya. Dia tinggal di sana selama 7 hari, menjalani tirakat dengan persiapan makanan seadanya, bahkan sampai memakan sesajen karena kelaparan. Namun, setelah ritual tersebut, hidupnya tidak berubah. Dia tetap miskin,
dan hutangnya bahkan semakin menumpuk. Mas Udin tidak putus asa. 6 bulan kemudian, dia kembali melakukan ritual pesugihan dengan mengumpulkan uang dan berangkat lagi ke Gunung Kawi, berharap kali ini akan berhasil. Namun, hasilnya tetap sama. Tidak menyerah, Mas Udin mendengar bahwa ada tempat lain yang mungkin bisa membantunya meraih kekayaan. Kali ini, dia memutuskan untuk pergi ke Gunung Ciremai. Di sana, dia bertemu dengan seorang kuncen yang memberikan syarat yang lebih berat. Uang sebesar 10 juta dan 1 kepala kerbau. Mas Udin, yang saat itu hanya memiliki separuh dari jumlah yang diminta, pulang dengan kecewa. Namun, tekadnya untuk menjadi kaya mendorongnya untuk kembali bekerja keras, mengumpulkan uang selama berbulan-bulan hingga persyaratan itu terpenuhi. Setelah 6 bulan, Mas Udin kembali ke Gunung Ciremai, kali ini dengan semua persyaratan lengkap. Dia bertemu dengan kuncen yang sama dan menjalani ritual yang lebih intens. Di sebuah altar di puncak gunung, kuncen itu menyiapkan sebuah piring yang diisi air, dan di sanalah Mas Udin melihat gambar ibu kandungnya. Kuncen memberitahunya bahwa dia harus memilih korban untuk mendapatkan kekayaan. Ibunya, ayahnya, atau istri dan anak-anaknya. Dilanda kebingungan dan ketakutan, Mas Udin awalnya tidak mau memilih. Tapi setelah mengetahui bahwa uang 10 juta dan usaha yang telah ia kumpulkan selama ini akan sia-sia jika ia mundur, dia akhirnya memilih untuk mengorbankan istri dan anak-anaknya. Ritual pun selesai, dan Mas Udin pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Kehidupan Mas Udin mulai berubah setelah ritual itu. Di Jakarta, dia dengan cepat mendapatkan pekerjaan sebagai distributor barang-barang pabrik, dan secara ajaib, segala usahanya berhasil. Dari satu pabrik ke pabrik lain, semua barang yang ia pasarkan laku keras. Dalam waktu singkat, dia berubah menjadi orang kaya, memiliki mobil mewah dan harta berlimpah. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setahun setelah itu, anak pertama Mas Udin yang berusia 12 tahun meninggal dunia akibat sakit. Setahun kemudian, anak bungsunya yang berusia 6 tahun juga meninggal. Kemudian, 2 tahun setelah itu, istrinya meninggal dunia. Mas Udin mulai merasakan bahwa kematian ini bukanlah kebetulan. Dia kembali menemui kuncen di Gunung Ciremai untuk mencari jawaban. Kuncen mengonfirmasi bahwa semua kematian itu adalah konsekuensi dari perjanjian yang telah mereka buat dalam ritual pesugihan tersebut. Merasa bersalah dan putus asa, Mas Udin berusaha mencari cara untuk mengakhiri perjanjiannya dengan makhluk-makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan. Dia mendatangi banyak paranormal dan kiai, namun tidak ada satupun yang bisa membantunya. Dia bahkan berusaha meningkatkan amal ibadahnya, sering berderma dan berdoa di masjid-masjid, namun tidak ada yang berubah. Kuncen menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perjanjian itu adalah dengan kehilangan semua kekayaan yang telah ia peroleh dan mengembalikan semuanya seperti semula. Mas Udin tidak siap untuk kehilangan semuanya, dan dia pun tetap terjebak dalam lingkaran penyimpangan yang tak berujung. Setelah mendengar cerita panjang dari Mas Udin, Kang Idot merasa bingung dan iba.
Dia sadar bahwa apa yang dialami Mas Udin bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Kang Idot juga mulai merasa takut dan menjauh dari Mas Udin, khawatir bahwa kedekatan mereka bisa menariknya ke dalam masalah yang lebih besar. Terlebih lagi, setiap kali mereka bertemu, Mas Udin selalu mengajaknya makan di tempat-tempat mewah, yang membuat Kang Idot takut bahwa makanan tersebut bisa menjadi bagian dari tumbal pesugihan. Dalam suatu pertemuan terakhir, Mas Udin meminta bantuan Kang Idot untuk menyembuhkan istrinya yang baru, yang mulai menunjukkan gejala-gejala sakit yang aneh. Kang Idot, meski berat hati, setuju untuk mencoba membantu. Namun, ketika ia mencoba melakukan terapi sederhana, 3 makhluk gaib yang kuat dari hasil pesugihan datang mendekat, membuatnya merasa terancam. Menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut, Kang Idot akhirnya menolak untuk membantu lebih lanjut dan menyarankan Mas Udin untuk mencari bantuan dari orang lain yang lebih ahli. Ketika Mas Udin terus memohon bantuan, Kang Idot merasa semakin takut. Ia memutuskan untuk menolak semua ajakan makan bersama Mas Udin, dan lebih memilih untuk menjaga jarak demi keselamatan dirinya dan keluarganya. Meski demikian, pertemuan mereka selalu membawa beban di hati Kang Idot, yang merasa terjebak antara keinginan untuk membantu teman lama dan kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dari dampak negatif pesugihan yang mengerikan itu. Dalam renungan terakhirnya, Kang Idot hanya bisa berharap agar Mas Udin menemukan jalan keluar dari lingkaran hitam pesugihan yang menjeratnya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan untuk keluar dari jalan gelap tersebut tidak akan mudah, terutama ketika keserakahan dan penyesalan telah mengakar begitu dalam di jiwa seseorang. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan terkadang jalan pintas menuju kekayaan bisa membawa seseorang ke dalam jurang yang lebih dalam dari yang pernah dibayangkan.